Nah, oke saudara, temanya hari ini ya apa? The real you. Anda yang sesungguhnya, engkau atau Anda ya terserah gitu ya. Jadi adalah seperti sesuai dengan gambarnya Anda melihat. Anda sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam Anda, bukan apa yang di luar, saudara. Amin ya. Nah, kita akan tampil dari cerita kita kisah Yakub, kehidupan Yakub, saudara. Kalau kemarin kita bicara tentang Yeskiel, sekarang kita akan melihat dalam kehidupan Yakub. Kehidupan Yakub itu unik dan sungguh-sungguh adalah seperti kita, saudara. Ya, saya akan mulai dengan cerita kisah Yakub, tapi Anda melihat ini adalah kelahiran Yakub. Ketika dia lahir aja, dia itu lahir twin, kembar, saudara. Ya, ketika lahir, kakaknya yang pertama Esau, makanya merah namanya Esau. Ya, tetapi kemudian di ayat kemudian selanjutnya sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itulah namanya Yakub. Yakub itu artinya ya jadi pemegang tumit, peraih tumit, artinya yang dia, kenapa dia pegang tumit? Karena dia mau mengambil, mau merebut, mau dia dulu gitu saudara. Ya. Jadi dari sejak lahir, dari sejak awal kelahirannya, dia itu adalah sudah disebut penipu. Dia sudah melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang nobel, yang mulia. Saudara, Anda ngelihat gak bahwa anak-anak kadang-kadang nggak usah diajarkan untuk berbohong, dia bisa bohong sendiri. Ya, ini dia. Jadi ini Yakub cerita anak manusia, cerita kita. Dan uniknya, ini bukan suatu unik, tetapi suatu tujuan bahwa Yakub itu adalah sesuatu nama yang disebut diberikan karena identitasnya sebagai apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan yang negatif lagi, ya. Jadi Alkitab bukan suatu kebetulan memberikan namanya Yakub, ya. Anda ngelihat nama Yakub artinya juga penipu. Terus supplanter itu dia berusaha mengambil alih. Dengan cara apa? Dengan cara kedagingan. Sebab daging selalu menilai kita, memberikan identitas kita berdasarkan apa yang kita bisa lakukan, saudara. Kalau Anda bisa lakukan yang hebat, yang Anda bisa jadi orang hebat, punya banyak kekayaan, maka Anda itulah identitas Anda, saudara. Ya, ataupun Anda bisa jadi orang pinter, jenius, Anda bisa lakukan, bisa pecahkan banyak masalah, itulah identitas Anda. Dan ternyata itu membuat kita jadi mengundang kedagingan, saudara. Ya, oleh sebab itulah dalam kehidupan Yakub kemudian kedagingannya menjadi nyata. Di ayat 27, pasal 27 ayat 35 kejadiannya, dia mulai melakukan yang lebih lagi daripada yang sudah dia pernah lakukan. Daging nggak pernah puas, saudara. Dan kali ini dia tipu ayahnya dan dia rampas berkat buat kakaknya. Anda tahu kan ceritanya ya? Saya berharap Anda tahu, paling nggak ini ceritanya umum, bahwa dia menipu bapaknya untuk mendapatkan berkat kesulungan. Dia sudah tipu dari Esau supaya dia dapat jadi anak sulung, jadi berkat sulung, jadi apa ya? Status anak sulung itu dengan kacang merah gitu ya. Kemudian sekarang dia tipu bapaknya. Daging nggak pernah puas, saudara. Dia selalu lebih lagi, lebih berantakan. Ya. Kemudian daging juga salah satu karakter daging yang lain adalah Anda ngelihat dalam Kejadian 29, ketika dia mencari istri, dan ini daging. Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Saudara, ini Kejadian 29, 16, 17. Kenapa firman Tuhan sampaikan begini? Karena ini sudut pandang daging. Bukan menjelekan Lea. Ya, ini sudut pandang daging. Daging hanya melihat yang nampak di luar, saudara. Dan akhirnya bikin masalah, gitu ya. B adalah inilah kehidupan daripada si Yakub dan sejak daripada lahirnya, saudara. Dan kita pikir itu kehidupan Yakub secara, itu Yakub yang ada di Alkitab. Enggak, saudara. Ini tentang kita. Ini adalah kehidupan tentang kita, saudara. Tetapi suatu ketika, dalam suatu perjalanan hidupnya, ya, kemudian dalam Kejadian 32, ada titik balik dalam kehidupannya, saudara. Ya, nah, yaitu ketika di sungai Yabok, dia ketemu malaikat Allah.
Lalu di sini dikatakan dia bergumul sama malaikat itu, lalu malaikat itu bilang, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Ya kayak tadi kita nyanyi, ya janjimu seperti fajar katanya ya. Kata Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, ini ayat membingungkan sekali. Ini ayat ahli teologi banyak perdebatkan, saudara-saudari. Ya, tetapi kita nggak berkembang kepada situ, kita hanya nanti kita akan melihat ya. Tetapi kita jangan bahas lihat ini dulu, tetapi Anda tahu bahwa ketika pertemuan itu, saudara, nama Yakub diubah. Karena kita lihat tadi Yakub itu adalah identitas berdasarkan apa yang mampu dia lakukan. Tetapi sekarang dia diganti namanya jadi Israel. Israel itu artinya adalah pangeran Allah, saudara-saudari. Apakah dia saat itu memang benar pangeran? Bukan kan? Ya. Jadi Anda nggak lihat. Sekarang nama dia, identitas dia datang dari anugerah Tuhan saja. Allah Raja segala raja. Dia pilih Yakub untuk jadi pangerannya. Apa yang dilakukan Yakub? Nggak ada, saudara. Ada kelayakan dia? Nggak ada. Ini adalah identitas dari anugerah Tuhan, saudara. Nah, Anda sudah ngelihat gambaran bayangannya kan kira-kira ya, bahwa bagaimana seringkali kita secara lahir, secara daging, identitas kita selalu dihubungkan dengan kemampuan kita. Apa yang kita bisa lakukan dan apa yang kita miliki. Kadang kita nggak sadar, ada identitas baru yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di dalam kehidupan Yakub, saudara-saudari, bahwa sejak dia mendapatkan identitas itu, dia mulai berubah karakternya. Dia mulai berubah karakternya. Mungkin Anda nggak sadari, tetapi ini dia beberapa hal yang Anda ngelihat di sini, ya. Anda ngelihat di sini, ini buktinya, ya. Anda tahu Yakub itu keturunan daripada Abraham, kemudian Ishak. Mereka kaya sekali. Mereka punya ternak dan punya hamba-hamba, budak-budak, pelayan-pelayan banyak sekali. Dan kalau Anda baca sebelumnya, ya, dalam kehidupan Yakub tidak pernah satu pun dia tahu nama pelayan. Dia nggak pernah sebut, gitu ya, nggak pernah. Tetapi ketika dia kemudian sudah diubah namanya menjadi Israel, sudah berubah, ya, dapat anugerah, identitasnya berdasarkan anugerah Allah. Lalu saudara, suatu ketika ada seorang inang pengasuh Ribka. Ribka itu mamanya si Yakub. Jadi bukannya diri dia, bukan istrinya dia. Inang itu artinya pelayan, saudara. Ada pelayannya dari mamanya, saudara-saudara. Ya. Dan bahkan dia berapa puluh tahun dia tinggalin orang tuanya karena dia pergi ke Laban kan, ya. Nah di situ meninggal, lalu di situ dikatakan disebut namanya Deborah, inang pengasuh ya Ribka, ibu Yakub, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel, di sebelah pohon besar yang dinamai pohon besar penangisan. Bukan hanya dikuburkan, tetapi diratapi, ditangisi, maka disebut pohon besar penangisan, saudari. Jadi Anda melihat bahwa Yakub sudah berubah. Dulu daging, semua bekerja untuk kepentingan diri sendiri. Ini daging kayak begitu. Semua tentang aku, saudara-saudari. Benar nggak? Ya, harus aku yang lebih berhasil. Harus orang melayani aku. Harus orang-orang bekerja buat kita. Tetapi sekarang, daging roh Israel, identitas yang baru, dia berubah, saudara. Dia mulai menghargai seorang orang yang ada di sekitar dia. Amin. Ya, mungkin Anda ya jangan terlalu tersinggung, tetapi kadang itu jadi kita, saudara. Kita sudah dikasih nama baru, tetapi kadang kita masih memakai yang lama. Lalu kemudian lagi, ini buktinya ya, buktinya lagi bahwa Yakub ini sudah berubah setelah dikasih nama Israel. Maka Anda akan lihat pasalnya sesudah itu. Ya, tadi 26 dia mulai dikasih nama. Maka ayat-ayat belakangannya, pasal berikutnya dia berubah. Dalam Kejadian 35 ayat 1 sampai 8, ya, ini bahasa Indonesia sehari. Ketika Rahel istrinya ya hampir sudah mau waktunya meninggal, ya. Ini bahasa Indonesianya sehari-hari ya. Ketika jiwa Rahel hampir melayang-layang, bukan melayang-layang, hampir melayang artinya sudah dekat meninggal. Sebab ia mati, kemudian ia menyebut namanya Ben-Oni. Saudara, Rahel saat itu sedang
eh, mengandung, waktunya untuk melahirkan, tetapi dia meninggal, mempunyai persalinannya menjadi begitu berat, lalu kemudian akhirnya dia meninggal. Sesaat sebelum dia meninggal, dia beri nama anaknya Ben-Oni. Ya, tetapi kemudian ayahnya yaitu si Israel, si Yakub ganti nama Ben-Yamin. Saudara-saudari, apa pentingnya? Saudara, Rahel kasih nama sesuatu berdasarkan penderitaannya. Ya, saudara, mungkin Anda nggak kasih nama anak Anda dengan penderitaan, tetapi sering kita mengidentitaskan kehidupan kita dengan penderitaan. Benar kan? Aduh, kok kenapa aku sial terus? Aduh, kenapa sih aku jatuh terus? Kenapa aku gagal terus? Kenapa aku dikhianatin terus? Kita sering mengasosiasikan hidup kita dengan penderitaan, kegagalan. Ya. Nah, saudara, saya mau katakan itu manusia daging. Itu Yakub. Tetapi Yakub berubah jadi Israel. Istrinya bilang Ben-Oni, dia bilang Ben-Yamin. Yamin itu kanan, Ben itu anak. Jadi Benyamin anak tangan kanan. Tangan kanan bicara kuasa, bicara hikmat, saudara-saudara. Ya, daging selalu negatif, selalu pesimis, selalu kepahitan. Kalau Anda masih banyak kepahitan sama orang, selalu melihat sesuatu negatif, selalu pesimis, Anda sedang memakai daging. Daging bukan hanya sekedar keinginan-keinginan pornografi, pembunuhan, seksual, bukan, saudara. Daging adalah sifat dasar manusia yang telah jatuh. Tetapi Anda yang sudah terima Yesus, Anda sudah lahir baru. Harusnya Anda tahu bahwa kita ini manusia roh. Harus seperti Israel, positif, optimis. Ketika dia ngelihat sesuatu, walaupun nggak enak, tetapi dia lihat pasti ada kekuatan untuk menghadapi setiap masalah. Pasti ada tujuan, pasti ada hikmat untuk kita bisa menghadapi setiap masalah. Jangan negatif terhadap keadaan-keadaan. Kita selalu mengasosiasikan daging itu adalah pembunuh, pemerkosa. Enggak, saudara. Kita harus melihat firman Tuhan. Daging adalah hal-hal yang membuat Anda tidak melihat Allah dalam hidup kita. Itu, ya. Jadi, kadang-kadang itu yang terjadi pada kita. Lalu kemudian, ini si Yakub sudah tua, saudara. Kemudian, akhirnya Yusuf ini anaknya. Ya. Nah, cerita Anda sudah tahu Yusuf itu dibuang sama kakak-kakaknya, tapi nggak tahu dia jadi penguasa di Mesir. Singkat cerita, akhirnya bapaknya tahu, wah si Yusuf masih hidup, selama ini dia menganggap anaknya itu mati, ya kan ya? Lalu dia mau bahagia nggak pasti? Bahagia. 10 tahun lebih dia kira si Yusuf mati. Tiba-tiba dikabarkan anaknya masih hidup. Penguasa lagi di Mesir. Sukacita dong. Kalau kita jadi gitu, ayo, si Yusuf bilang, datang kemari. Wah, langsung kita sukacita, benar. Ya kan? Datang seketika langsung. Wah, bahagia. Tetapi Anda ngelihat apa yang Israel lakukan. Jadi dia berangkat. Berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkanlah korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Saudara, dia dalam perjalanan, dia berhenti di Beersheba. Saudara, dia nggak langsung ke Mesir, dia berhenti di Beersheba. Lalu dia persembahkan korban sembelihan. Apa pentingnya Beersheba? Saudara, Beersheba, itu sumur, saudara. Ya, Sheba itu perjanjian. Saudara. Jadi dia datang ke sumur perjanjian, dia sembahkan korban. Nah, manusia daging dulu Yakub selalu pergi kemana yang dimana ada cuan, ada untung. Dia berteman ke orang-orang yang hanya mendatangkan untung kepada dia, yang bawa manfaat, menguntungkan yang baik buat dia. Dia nggak peduli dengan apa maunya Tuhan. Tapi sekarang dia berhenti, dia di depan terbuka sekali. Mesir adalah tempat di mana Yusuf anaknya jadi penguasa. Tetapi dia nggak mau, dia berhenti di Beersheba. Dia kasih korban. Tujuannya apa korban? Tujuannya menanyakan kehendak Allah. Lalu kemudian Allah hadir, Allah jawab. Lalu firman-Nya, akulah Allah ayahmu, jangan takut pergi ke Mesir, sebab aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Dia mau cari suara Tuhan, tujuan Tuhan, tuntunan Tuhan. Walaupun di depan dia, kelihatannya sesuatu yang hebat. Dia akan tinggal di Mesir, di mana anaknya jadi penguasa, dia nggak usah pusing.
Ya kan? Anak yang selama ini dia udah meninggal, sekarang dia tahu masih hidup, saudara. Tapi dia nggak langsung terjun ke kolam, yang kelihatannya kolam susu. Gitu. Tapi dia tanya Tuhan, dia persembahkan korban. Lalu dia mulai cari kehendak Tuhan. Allah kasih suara, pasti. Kalau orang yang cari, nanya, pasti. Lalu intinya adalah, sekarang si Yakub ini, yang jadi Israel, berdiri atas janji Tuhan dan tujuan Tuhan. Tuhan bilang, pergi ke Mesir. Aku punya tujuan, menjadikan engkau bangsa yang besar. Ini dia. Saudara, kadang kita maunya apa yang besar menurut kita. Ya, kekayaan yang besar, nama besar. Tetapi kita sering tidak mencari tujuan Tuhan yang besar. Saudara, kita udah manusia baru. Oleh sebab itu kita harus mulai mencari identitas baru. Nah, terakhir, ketika dia mau meninggal, saudara, ya, ketika dia mau meninggal, Kejadian 49, dia berpesan kepada anak-anaknya, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku, dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre, di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham. Dan Efron, orang Het itu, Anda tahu dia minta di Mamre, tempat di mana janji Tuhan diberikan. Untuk menjadi kuburan miliknya, disitulah kuburan Abraham, serta Sarah, istrinya, disitulah dikuburkan Ishak, Ribka, istrinya, disitulah juga dikuburkan Lea, saudara-saudari. Banyak sekali dari sini, saudara. Sebelumnya, dia nggak pernah mikirin tentang hal kekekalan. Semua tentang daging, makan yang enak, ya, istri yang cantik, kekayaan yang banyak. Tetapi akhirnya dia mulai mikir tentang kekekalan. Dia mulai pesanin, kalau aku mati, saudara. Ya, dan dia ngelihat, dia ketika dia mati, dia bilang, Anda saat itu dia tinggal di mana? Dia di Mesir. Enak nggak? Enak. Yusuf anaknya itu penguasa di situ. Tetapi ketika dia mau mati, dia bilang, jangan kuburin aku di Mesir. Harus di tempat di mana? Di Hebron ini, saudara. Kita nggak bicara nanti di Hebron, karena ini panjang Hebron. Ya, itu, saudara, jauh sekali. Susah-susahin orang. Tetapi dia nggak mau, karena dia tahu, sekarang yang bagian dia bukanlah Mesir. Mesir lambang dunia. Bagian dia adalah Hebron. Anda tahu, Hebron adalah tempat nanti Yesus menjejakkan kaki. Dia sudah melihat jauh ke depan hal-hal yang nggak kelihatan. Saudara, bukan yang kelihatan doang. Lalu kemudian di situ disebut lagi, dia mau dikuburkan, ya, di kuburan milik di mana Abraham, kakeknya, ya, Sarah, neneknya, kemudian juga, iya betul, ya, Ishak, bapaknya, Ribka, ibunya, ya, istrinya, dan disitulah dikuburkan Lea. Sebelumnya Anda ngeliat nggak? Dia senang sama siapa? Rahel, karena parasnya, penampilan luarnya. Tapi sekarang dia disebut, di situ kukuburkan juga Lea. Dia udah nggak berfokus kepada apa yang kelihatan di luar. Bukan Rahel jelek, saudara. Jelek dalam artinya bukannya nggak membawa spiritual, bukan, saudara. Tetapi sekarang Yakub, yang dulu Yakub sekarang jadi Israel, perhatiannya udah mulai berubah, saudara. Dia mulai melihat apa yang Tuhan lihat. Manusia melihat penampilan, jadi apa yang di luar, tapi Tuhan melihat yang di dalam hati kita. Dan itulah yang terjadi kepada si Israel, saudara. Jadi, saudara, kita akan melihat bahwa the real you, siapa diri Anda sesungguhnya, adalah identitas yang Tuhan berikan, bukan dunia berikan. Tetapi kita banyak kali mau mengubah hidup kita, keadaan kita mengalami kebahagiaan berdasarkan identitas yang datang dari dunia. Dan akhirnya sengsara. Kehidupan Yakub ketika dia mengejar identitas yang datang dari dunia, wah, istrinya yang cantik, akhirnya jadi masalah. Kekayaan banyak, akhirnya jadi masalah. Saudara, ya. Nah, inilah identitas kita yang harus sesungguhnya. Inilah yang harus diingatkan kepada orang percaya, bahwa the real you adalah apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lahirkan kamu lagi dari dalam.
Nah, kita akan melihat, saudara-saudari, ya, minggu lalu kita melihat prinsip penyediaan Allah. Bahwa yang roh selalu datang lebih dulu daripada yang fisikal, yang kelihatan. Ya kan? Kemudian, minggu lalu kita belajar bahwa prinsip kerajaan Allah dalam menyediakan Allah selalu mengalir. Makanya kita lihat Yeskiel, dia melihat ada aliran air mengalir dari bait tata Allah. Dan baru ketika aliran itu diizinkan mengalir, maka sepanjang kiri kanan daripada aliran itu jadi air. Aliran itu lama-lama jadi sungai, jadi besar. Dan kiri kanan di mana air itu mengalir, pohon-pohon tumbuh, ada buahnya. Dan air di mana air laut mati yang di mana selama ini ada kematian langsung jadi hidup, saudara. Jadi ketika ada aliran, itu akan mengalir. Anda mulai ngelihat nggak? Prinsip the real you. Bukannya tiba-tiba. Anda mulai melihat diri Anda berdasarkan spiritual. Yang roh dulu. Maka Anda akan melihat yang fisikal akan mengikuti. Karakter kita mulai berubah. Keinginan kita mulai berubah. Lalu mulailah kita akan melihat hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Allah mencukupi kok dalam hal ini Israel. Allah mencukupi kebutuhannya. Allah memulihkan keluarganya. Bagaimana nggak dipulihkan anak-anaknya? Itu 11 kakak-kakaknya atau 10 kakak-kakaknya berusaha untuk membunuh siapa? Yusuf. Tapi akhirnya mereka bisa pulih. Itu kebahagiaan orang tua, saudara. Keluarga itu pulih. Keluarga itu akur. Sebelumnya mereka, mau bunuh si Yusuf. Tapi sekarang si Yusuf. Itu berkat yang luar biasa. Anak-anaknya akur, saudara. Juga kelimpahan juga disediakan, saudara. Nah, inilah yang harus kita mulai melihat, saudara, bahwa segala sesuatu dimulai dari spirit, roh, nggak kelihatan. Dan dia sudah berikan kepada Anda dan saya segala sesuatu untuk Anda hidup di dalam kemenangan. Tetapi spirit yang datang selalu roh dulu, saudara. Bukan tiba-tiba. Tetapi roh itu bukan hanya sekedar bikin mujizat, roh itu mengubahkan Yakub dulu. Roh itu mulai mengubahkan kita dulu, saudara. Kita mau, kuasa roh, ubahkan di sekeliling kita. Anda tadi udah ngeliat contohnya kan? Yang berubah siapa? Yakubnya berubah. Karakternya berubah. Sifatnya berubah. Mungkin kita juga disuruh gitu sama Tuhan. Sebenarnya kita nggak pernah, kita maunya ngeliat Tuhan, mana kehidupanku belum berubah. Ini keadaan masih susah, keluargaku belum pulih. Karena Tuhan sudah sediakan secara spirit, tapi kita yang nggak mau berubah. Kitanya masing males-malesan, kitanya masing juga nggak menghormati, nggak menghargai berkat-berkat Tuhan. Kitanya masing hidup, maunya ngelihat apa yang dunia, sehingga akhirnya pengeluaran lebih besar, dan macam-macam, saudara. Kadang masalahnya adalah kita yang menghambat aliran itu. Amin. Ya. Jadi, grace, kasih karunia, bukan bicara semua lancar, semua lancar. Semua sudah disediakan. Tetapi grace juga adalah kerjasama. Kata Pak Yanpong, kasih karunia itu seperti dayung. Kalau Anda ada di danau, ataupun di laut, di kali, ya. Nah, Anda ada dayung. Kalau nggak ada dayung, Anda nggak kemana-mana. Ada dayungnya, tapi Anda kan harus pakai. Anda mulai gunakan. Kasih karunia Tuhan sudah ada dalam hidup Anda. Anda sudah jadi manusia baru. Tapi Anda mulai gunakan. Anda gunakan, maka selain Anda maju, otot Anda kuat. Nah, Anda gunakan kasih karunia Tuhan, kita berubah, saudara. Ya, jadi ayo dong. Ini yang benar, yang Tuhan mau. Bukan semua, udah tenang, Tuhan beresin, udah semua Tuhan sediakan, kita lebih dari pemenang. Itu dalam roh. Untuk bikin menyatakan dalam realitas fakta, dia butuh saluran, dia butuh Anda. Kita nggak usah lakukan apa, kita izinkan roh itu bekerja. Kemarin, murni, kita menginginkan yang murni, kita mulai pikirkan untuk membangun, biarkan diri kita dipakai untuk membangun. Lalu mulai kita bersandar pada karya Tuhan Yesus, bukan pada kekuatan dan juga keadaan, saudara. Nah, yuk kita ngelihat sekarang, saudara, adalah yang tentang Yakub. Kapan Yakub itu mulai berubah? Ketika namanya diubah dari Yakub menjadi Israel. Nah, kita ngelihat keadaan ini, saudara. Ya,
Kejadian 32 ayat 22 sampai 25. Pada malam itu, oh ya tadi bukan. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, ya, kedua budak perempuannya, ke-11 anaknya menyeberang di 4 penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, dan ketika ia bergulat dengan orang itu, kemudian dilanjutkan, lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah saudara, saya katakan ayat ini bingung. Membingungkan, ayat ini ayatnya nggak gampang. Dan ayat ini banyak ditafsirkan, banyak macam-macam. Tetapi Anda tolong dengar, Anda harus konsentrasi. Kalau enggak, Anda nggak akan nangkep gitu. Dan bisa nangkep yang salah. Saya mau tanya kepada Anda dulu. Kalau dari bacaan begitu aja, ini berarti sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Artinya, dan Anda tahu orang itu adalah malaikat Allah, itu adalah kalau tulisan bahasa aslinya itu M besar, saudara. Orang itu maksudnya hingga itu besar dalam bahasa Ibrani gitu ya. Itu artinya penjelmaan Allah sendiri, penjelmaan Yesus sendiri, saudara. Ya, jadi Yesus sendiri. Ada 3 kali dalam Alkitab di mana malaikat itu digambarkan bukannya sebagai malaikat doang, tapi sebagai jelmaan Allah, jelmaan Yesus, saudara. Gitu, ya. Kehadiran Tuhan di situ dalam rupa malaikat, saudara. Nah, kalau lihat dari ayat ini, saudara, artinya kan bahwa si Yakub menang ketika ngelawan Allah, ya nggak? Pak, tuh kan harus ada usaha, baru kita berubah. Anda akan bingung, hari kasih karunia nggak beres dong. Ini usaha Yakub, dia harus fight, dia harus kuat gitu. Ini nggak beres dong, gitu kan ya? Bisa kayak begitu dong kalau begitu. Anda kan ngelihat di sini. Nah, bagaimana? Karena sebab sejak saat itu kan yang tadi kita bilang, setelah itu Yakub jadi Israel mulai berubah. Jadi perubahan itu Pak karena hasil daripada pertempuran kita menang lawan lawan Allah. Jadi Allah harus dikalahkan. Banyak interpretasinya ini, saudara. Tapi intinya adalah semua harus kekuatan Yakub yang bertahan, saudara. Sehingga orang bilang begini. Makanya kalau dalam pergumulan jangan lepasin Allah sampai Allah memberkati. Seperti seolah Allah yang menahan berkat itu. Nah kita jadi salah ngerti. Kan dia bilang sama Yakub, aku nggak akan membiarkan engkau sampai engkau memberkati. Jadi seolah yang menahan berkat itu Allah. Seolah kalau kamu mau diberkatin, kamu harus bergumul sama Tuhan. Di mana grace-nya? Di mana kasih karunia-nya? Saudara, berapa banyak orang yang bisa kayak begitu? Lebih banyak yang nggak bisa daripada yang bisa. Mungkin hanya Anda yang bisa, orang lain nggak bisa. Nggak bisa lepasin Tuhan, gitu ya. Nah, saudara, kita harus bikin clear dulu. Ya, di sini bukan tentang apa yang kita baca itu. Pertanyaannya, apakah mungkin Allah kalah sama si Yakub ini, si penipu ini, ataupun daging ini? Ya, apakah Allah kalah? Enggak. Yakub pun tahu. Maka tempat dia bergumul bertemu dengan Allah, dengan malaikat itu dia bergumul. Maka kemudian disebut nama itu Penil. Yakub menamai tempat itu Penil. Penil artinya apa? Aku telah melihat Allah muka dengan muka. Tetapi dia katakan lagi, nyawaku tertolong. Dia mengakui, dia harusnya mati. Dia harusnya binasa. Tetapi sekarang, hanya oleh anugerah Tuhan, dia bisa ada. Saudara, apa yang kelihatan di mata belum tentu memperlihatkan apa yang sesungguhnya terjadi. Kita harus melihat dari dimensi roh. Spiritual, roh datang dulu. Ada suatu cerita kayak begini, saudara. Ada suatu tempat gembala gereja, saudara.
mulai tersebar gosip. Saya melihat ada gosip. Gembala gereja itu ada di bar, katanya. Ada di tempat di bar. Tengah malam jam 2. Keluar dari bar itu. Keluar gosip itu. Mereka ngelihat, bener, nih ada fotonya. Dikasih fotonya. Gembala itu keluar. Itu gosipnya. Dan itu kelihatan di fotonya. Itu apa yang terlihat. Apa yang tidak terlihat adalah gembala itu diteleponin. Karena ada orang yang mabuk. Ada orang yang sedang bermasalah, tertekan, mabuk-mabukan, tertekan, dan nggak bisa dikendalikan. Tetapi ketika orang melihat di situ ada kontak nama pendeta, dihubungi. Jadi pendeta itu dihubungin oleh pihak di situ, disuruh untuk melayani. Ini orang yang kenal kamu, mungkin jemaat kamu. Untung bukan jemaat sini, saudara. Ya, untung bukan jemaat kita. Kalau enggak, foto saya ada di, katanya keluar dari night club atau bar atau apalah, saya nggak tahu gitu ya. Jadi kalau Anda ngelihat foto, jangan terlalu percaya. Apalagi sekarang udah orang bisa manipulasi foto, ya kan? Video juga bisa. Dulu foto manipulasi gampang, video pun bisa dimanipulasi, saudara. Ya, itu luar biasa. Jadi yang kelihatan itu dia, tetapi yang benar bukan itu. Jadi yang kelihatan seolah Yakub bergumul, tetapi kebenarannya bukan itu. Kebenarannya kita ngelihat dari yang ngalamin dong, bukan dari kacamata kita. Si Yakub yang ngalamin, dia sadar bahwa dia harusnya mati, tetapi dia bisa hidup, tertolong karena anugerah Tuhan. Jadi ini adalah tempat dia menemukan anugerah, saudara. Apapun penafsirannya, saudara, artinya, oh Tuhan mengalah. Ini adalah anugerah, saudara. Dan Anda ngelihat juga enggak? Di atas kayu salib, murid-murid pikir Yesus kalah. Orang-orang pikir Yesus mati, kalah di atas kayu salib, saudara. Tetapi ceritanya nggak sampai sampai situ. Apa yang dilihat mata belum tentu menunjukkan yang benar. Ketika Anda ngelihat yang spiritual, itu baru Anda ngelihat yang kebenaran itu. Sebab itu, saudara-saudari, jangan hanya ngelihat yang kelihatan, yang nampak, tetapi mulai kelihatan yang roh, saudara. Jangan hanya ngelihat, oh cantik ya, oh ganteng ya. Rohnya Anda nggak harus ngelihat. Jangan hanya ngelihat, wah ini untungnya besar. Kehendak Tuhannya loh. Anda dipanggil bukan untuk menghasilkan untung. Anda dipanggil untuk diberkati. Kalau Anda dipanggil untuk menghasilkan untung, itu berarti kekuatan Anda. Tapi kalau Anda dipanggil untuk diberkati, itu tujuan Tuhan. Anda ngerti kan bedanya? Tapi banyak orang maunya yang pertama. Saya harus juga tadi saya bilang, masukkan untung gitu. Tapi harusnya saya dipanggil untuk diberkati, sehingga berkat akan mengikuti Anda. Kita itu maunya janji Tuhannya begini, wah berkat akan mengikuti Anda, bakat lari ngejar Anda. Tetapi pola pikir kita hidup untuk ngejar berkat, bukan kita hidup. Kita ngerti bahwa sekarang hidup saya adalah untuk diberkati Tuhan. Artinya begini, tujuan hidup saya adalah untuk menjadi berkat. Maka Anda akan dikejar berkat. Saudara. Oke? Yuk, sekarang dari Yakub sendiri ini, balik lagi. Dari Yakub sendiri, dia ngerti. Jadi bukan dari kata orang, dari yang ngalamin, gitu, saudara. Ya, Yakub namanya itu penil. Dan dari terjemahan aslinya sendiri, bahasa Inggrisnya, saudara. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya, ya, ayat 28. And he said, thy name, jadi malaikat itu, Allah itu, thy name, namamu shall be called no more Jacob. Nggak akan disebut lagi Yakub, but Israel. Kenapa? For as a prince, hast thou power with God and with me, and has prevailed. Nah, lihat ya. For, karena as a prince, sebagai pangeran. Dia sekarang sudah diberikan status pangeran. Kamu sebagai pangeran memiliki kekuatan sama seperti Allah dan memiliki kuasa atas manusia. Sehingga engkau pasti menang. Kemenangan itu bukan karena dia di sini. Kemenangan itu karena dia diberikan gelar sebagai prince. Sebagai pangeran. Anda mulai ngerti nggak? Kalau Anda ngantuk nggak ngerti. Begitu.
Karena saya bilang ayat ini nggak gampang. Ya. Karena di sini jelaskan di sini. Kemenangan dia bukan karena dia hebat, tetapi karena namanya. Tuhan sudah menetapkan dia untuk jadi. Sebelum Tuhan turun, sebelum Tuhan ketemu dia, sebelum Tuhan ketemu si Yakub, Tuhan sudah berketetapan untuk menjadikan Yakub Prince of God. Dan untuk itu dia harus menunjukkan sebagai Prince of God, you have a power, kamu punya kuasa untuk menang. Makanya dia kasih pengalaman kepada Yakub untuk menang atas sesuatu yang besar, atas malaikat sendiri, saudara. Kenapa? Karena prince-nya itu loh, statusnya itu loh, saudara. Anda mulai nangkep kan? Jadi apa yang terlihat kadang belum tentu menunjukkan apa yang tersirat di dalamnya. Amin. Jadi Anda udah ngerti kan? Anda bisa jelasin ke orang nanti. Ya, kalau nggak bisa, ya suruh dengar aja. Ya suruh dengar aja. Anda ngelihat ini luar biasa kan? Aduh, saya ngelihat gila, saudara. Dan Anda juga ngelihat di sini, ketika namanya sebelumnya Yakub, Yakub artinya apa? Penipu. Lalu berubah jadi Pangeran Allah. Pangeran Israel, Pangeran Allah. Itu menunjukkan apa, saudara? Buat saya itu menunjukkan dosanya sudah diampuni. Ini kan kejadian di salib, saudara. Apa yang terjadi di sini menceritakan apa yang terjadi di salib. Jadi Yakub jadi Israel udah menunjukkan bahwa dosanya udah diampuni. Ketika Anda terima Yesus, korban dari atas kayu salib, saudara-saudari, Anda itu bukan manusia yang sama lagi. Tapi kita masih mikir kita sama. Karena kita ngelihat pada apa yang dilihat di mata. Kalian bukan sama lagi. Kalian pangeran Allah. Status kalian, the real you, adalah berdasarkan identitas yang dari Tuhan. Bukan dari manusia. Bukan daripada kemampuan, bukan dari daging, saudara. Amin. Banyak anak-anak muda nggak sadar. Sehingga apa yang dikasih ke dunia mereka kejar. Padahal the real you, the power in you, kuasa di dalam kalian jauh lebih besar daripada yang dunia tampilkan. Dan mau kalian bawa perubahan. Gak dibatasi oleh keadaan. Anda tahu keadaan ini siapa ini? Yakub. Ini keadaan Yakub bagaimana? Luar biasa, saudara. Keadaannya saat itu ketakutan, tertekan, punya perperangan yang luar biasa. Dia kan takutan, dia kan karena dia mau menghadapi si Esau. Esau udah janji, next time, lain kali gua ketemu lu, gua bunuh. Karena Esau ditipu sama si Yakub. Dia ancam mau dibunuh, saudara. Dia takut. Saudara. Kalau dulu dia sendiri, sekarang ada istri dan anak-anak. Orang tua, kalau susah sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau ada anak-anak, itu berat buat orang tua. Jangan banyak-banyak. Buat kita sendiri, makan dikit, baju compang-camping nggak apa-apa. Kalau anak nggak makan, waduh kita menderita yang sangat. Dan Anda ngelihat, Yakub sekarang punya apa anak? Ada 11 anak. Gitu ya. Jangan pikirin istrinya. Kadang-kadang istri nggak dipikirin. Ya nggak bapak-bapak? Ya, anak-anak yang dipikirin. Bapak-bapak kadang-kadang lebih sayang anak daripada sayang istri. Benar nggak? Ya, Anda diam-diam aja. Kenapa sih? Mengaku aja, nggak apa-apa. Ya. Nah, saudara. Jadi, Anda, the real in you, Anda harus mulai menerima. Apa yang Anda terima? Terima identitas Anda yang datang dari Allah. Yakub, dia terima identitas yang baru sebagai Israel. Dan dia terima, orang nggak ngelihat beda. Tetap Yakub yang sama. Orang ngelihat Anda sama. Tetapi dalam iman, yang minggu lalu kita ngelihat, Anda itu beda. Dalam roh, beda. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Anda beda. Jangan mau sama. Tetapi jangan paksain orang dari luar yang harus paksain. Yakub dari dalam dia mulai berubah. Dari dalam, karena perubahan dari dalam, aturan takut, khawatir terus mulai berubah. Aturan gak berani terus mulai berani melangkah karena ada tuntunan Tuhan.
mulai berani bikin usaha, mulai berani karena tahu pasti ada hikmat Tuhan. Usaha, ya pasti ada tantangan, ada sulit. Pekerjaan pasti ada tekanan, pasti juga ada target. Tapi Anda mulai melangkah. Karena dari dalam, bukan dari luar. Masalah gunung yang paling tinggi ada di dalam kita, bukan di luar. Yang di luar bisa kita perintahkan ya untuk pergi, ataupun kita singkirkan, ataupun kita alihkan, tetapi di dalam terus ada, kita bawa kemana-mana, saudara. Inilah yang harus kita singkirkan, saudara. Amin. Jadi yang pertama adalah tadi, saudara. Tadi prinsip penyediaan Allah juga sama dengan the real you. Anda disediakan, siapa Anda disediakan berdasarkan roh dulu. Anda dialirkan, itu minggu lalu. Sekarang Anda harus terima dulu identitas Anda dari Allah. Sadari terus. Walaupun itu roh, bukannya secara fisik. Nama Anda tetap sama. Kalau Ferdian tetap Ferdian. Ya, kalau Renaldi tetap Renaldi. Pertama kepada Yesus. Kalau juga namanya juga Inilah anak. Jojon tetap Jojon. Ya. Anda nggak perlu nama dari dunia, tapi Allah memanggil Anda berbeda sekali. Ya Tuhan. Ini dalam iman Anda harus lihat. Allah memanggil Anda. Kamu yang kupilih. Saya pun kamu. Aku telah memilih engkau dari ujung dunia. Bukannya kalian tinggal di ujung dunia. Artinya begini, ini pilihan yang terbaik di mata Tuhan. Maka dia cari sampai ujung dunia. Anda itu harta yang terpendam. Tuhan dapatkan, Anda tetap pilih. Orang lain mau bilang Anda jelek, apapun juga, lu mah gagal, masa bodoh. Allah bilang, kamu aku pilih. Karena pertama yang datang adalah pilihan. Pilihan Allah nggak pernah salah. Dia pilih dari begitu banyak, dari jauh, artinya sulit-sulit. Nah, ini yang terbaik. Anda itu adalah yang terbaik di mata Tuhan. Anda itu imam, di mana Tuhan mau melakukan segala sesuatu, ngomong melalui Anda. Anda itu raja, Tuhan mau memerintah melalui Anda. Anda itu kudus, artinya Anda bawa tujuan Tuhan yang spesial. Kudus itu artinya dipisahkan untuk tujuan, saudara. Ya, Anda itu umat milik kepunyaan Allah sendiri. Artinya itu dekat sekali kesayangan Tuhan. Lalu Anda itu dalam identitas yang baru memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kapan perbuatan yang ajaib dibutuhkan? Ketika kita ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, ketika ada gunung yang di depan kita yang harus kita rubuhkan, yang harus kita pindahkan. Anda harus butuh mujizat, kekuatan Allah. Dan Tuhan pakai. Masalah Anda bukan untuk menjatuhkan Anda. Daging selalu negatif. Ini katanya, Ben Oni, tapi bilang Ben Amin. Roh bilang, enggak. Ini kesempatan untuk melihat kekuatan Allah, kuasa Allah. Terlalu banyak kita memakai hal-hal yang negatif. Aduh Pak, gawat nih. Aduh Pak, hidup saya kok jadi kayak begini. Saudara, mulailah lihat siapa the real you di mata Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menunjukkan kebesarannya lewat masalah kita, lewat kebutuhan kita. Pak, tapi mana? Tenang aja. Anda tetap pegang Tuhan. Kehidupan kita bukannya untuk meraih. Kehidupan kita bukan untuk meraih mujizat, bukan untuk meraih kemenangan, tapi hidup kita berjalan dalam kemenangan. Jadi artinya apa? Artinya Anda berjalan aja terus dengan percaya bahwa Anda pasti, janji Tuhan itu pasti. Sekarang belum, nggak apa-apa, tetap aja jalan. Dalam pengharapan melihat dan tahu, yakin bahwa pasti terjadi kok. Itu aja. Kapan waktunya? Jangan hitungin waktunya. Kalau Anda hitungin waktunya, wah tekanannya makin besar, saudara. Saya belajar, kasih tahu diri saya, hidup ini adalah tentang menikmati Tuhan. Bukan menikmati masalah. Bukan menikmati dunia. Menikmati Tuhan. Saudara nggak gampang untuk menyadarin kita. Kalau kita jadi senang, kita nikmati tuh kesenangan-kesenangan. Ya akhirnya kita bisa larut. Kalau jadi punya masalah, kita jadi bersedih hati, terus mengasihi diri. Padahal itu sedang menikmati masalah kita. Padahal ada Tuhan. Tuhan mau kita menikmati Tuhan. Ada lagi yang menikmati apa? Emosi. Baik sedih, baik marah. Kalau marah, meledak. Kalau sedih, nangis sampai tertekan beberapa hari-hari. Saudara, sampai air mata nggak bisa keluar lagi. Iya, ada yang kayak begitu kan? Nah, ya.
Entah air mata buaya atau emang udah kebanyakan nangis, nggak tahu ya. Saudara, itu dia. Lanjut, lihat, ini di mata Tuhan, dan ini harusnya dilihat di mata kita. Ini identitas Anda, saudara-saudari. Kamu dulu bukan umat, tapi sekarang telah menjadi umat Tuhan. Dulu kamu nggak beroleh kemurahan, tapi sekarang menerima kemurahan. Hidupmu diperkaya dengan segala macam kemurahan yang membangkitkan ucapan syukur kepada Allah. Anda tahu itu ada ayatnya? Kalau nggak salah, 2 Korintus 9 ayat 11. Kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membangkitkan ucapan syukur kepada Allah. Kita diperkaya. Tuhan bukan itu bilang aja, kamu diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membangkitkan ucapan syukur, saudara. That's it. Itulah kita, saudara. Itulah real kita sesungguhnya. Tetapi kita selalu fokusnya pada kesulitan, gunung segala. Nah saudara, gunung, masalah akan selalu ada kita di dunia karena dunia sudah berantakan, sudah kacau. Sampai nanti Yesus datang kedua kali baru dipulihkan yang fisikal, yang materinya kelihatan. Tetapi sekarang dia pulihkan yang paling penting dulu, roh Anda. Makanya tubuh kita belum. Nanti Yesus datang kedua kali baru dipulihkan tubuh kemuliaan, diberikan kepada kita. Tetapi sekarang yang paling penting dulu, roh dulu. Kalau roh udah dipulihkan, tapi kita nggak mau pakai yang sudah dipulihkan, kan sayang. Karena dari yang roh itulah, maka yang fisikal mengalir. Ketika Anda mulai tahu, oh roh yang membangkitkan Yesus dari maut ada di dalam saya, itu roh, Anda nggak mulai ngelihat, nggak bisa rasakan, maka roh itu juga akan menghidupkan tubuh Anda yang fana. Ketika Anda mulai tahu tentang roh, wahyu tentang roh, maka roh itu akan menghasilkan yang fisikal, saudara. Firman Tuhan katakan gitu kok, ya, amin, saudara. Sesaat sebelum dia bergumul, saudara, dengan malaikat Tuhan, Anda ngelihat Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Kita baca yuk sama-sama supaya Anda segar juga. 3, 2, 1. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budak perempuan, ke-11 anaknya, menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Anda tahu, Yakub punya beban luar biasa. Dia takut mau menghadapi saudaranya Esau. Maka dia masih pakai taktik dunia. Dia kasih dulu persembahan-persembahan jalan di depan. Budak-budaknya. Lalu dia kasih istri dan anaknya. Dia paling belakang. Sekarang ketika dia sudah seberangin semua, dia balik lagi sendiri. Kenapa dia nggak ngikutin? Karena Tuhan punya tujuan. Saudara-saudari, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita, bukan mengizinkan, pergumulan dalam kehidupan ini, saudara. Ya, Tuhan izinkan bahwa Yakub yang udah punya harta banyak, udah punya istri, punya anak, saudara. Tapi tetap ada sesuatu kekosongan dalam dirinya. Tetap ada sesuatu kegentaran. Padahal punya banyak hamba-hamba dia. Harta banyak. Tetapi ada saja yang namanya kegentaran. Jadi saudara, normal bahwa dalam hidup ini Tuhan mau bicara buat mereka yang gentar. Tuhan mau bicara bahwa Yakub akhirnya setelah dia serbangkan semua, dia harus sendirian. Seringkali ada beberapa dari kita merasa dia berjalan sendirian di hidup ini. Dia punya keluarga, dia punya pasangan hidup, dia punya orang tua, tapi dia merasa sendiri. Tuhan tahu, beberapa dari kita ada punya kekosongan. Nggak kurang harta, nggak kurang sesuatu, tetapi ada kekosongan di dalam kita, saudara. Ada kehampaan. Nah, saudara, Tuhan ngerti hal-hal ini. Kenapa Tuhan mau sampaikan hal ini, saudara? Karena Tuhan mau kasih tahu kita, ya, bahwa Dia mau mengisi kekosongan itu, saudara. Saudara, the real us bukan berarti kita semua enak. Ketika kita terima Tuhan, ketika kita menerima manusia baru, identitas yang baru, hidup kita belum tentu langsung semua enak. Kadang ada kekosongan di hidup kita yang orang nggak ngerti. Kadang kita harus ngadapin sendirian, saudara.
Jadi jangan andalin orang lain. Dan justru ketika Yakub sendirian, nggak ada istri yang menguatkan, ya, atau nggak ada istrinya yang merengek-rengek kali. Nggak, saudara, nggak ada istri yang menolong dia, nggak ada juga budak-budak yang melayani dia, saudara. Nggak ada anak-anak yang menghibur dia. Tetapi dalam kesendirian itu, justru di situ Tuhan datang dan mengubahkan dia. Artinya apa? Mungkin kita selama ini, saya punya info tapi nggak pernah saya merasakan saya bisa bahagia. Saya merasa gentar terus, saya merasa sendiri terus, kosong, hampa. Saudara, ini terjadi dalam kehidupan beberapa orang. Ya. Nah, saudara, Tuhan mau kita mulai melihat yang si Yakub bilang ini, saudara. Selanjutnya, orang itu berkata, malaikat itu, Tuhan itu berkata, lepaskan aku karena fajar telah menyingsing. Tapi aku menjawab, aku tidak akan melepaskan engkau kecuali engkau memberkati aku. Nah, Anda jangan melihat daripada kacamata yang kita melihat secara fisikal. Anda harus melihat dari sesuatu di balik itu. Ingat ya, kalau Anda melihat fisikal, ini sepertinya Yakub menang tadi bisa kita melihat. Tetapi ada sesuatu yang indah di sini, saudara. Saudara melihat, lepaskan aku karena fajar telah menyingsing. Kapan mereka bergumul? Kapan kekosongan Anda, kesendirian Anda, kehampaan Anda itu terjadi? Tengah malam. Kegelapan, kekosongan itu malam. Kesendirian itu malam. Itu digambarkan dengan malam. Bukan secara fisik malam, saudara. Tetapi Tuhan bilang, aku tuh ada dalam pergumulan kamu. Sesungguhnya Yakub sedang bergumul dengan diri dia dan Tuhan yang hadir di situ. Tetapi di dalam pengertian Yakub, dia ceritakan, dia sedang bergumul dengan Allah. Enggak. Ketika Anda berasa gentar, Anda berasa sendiri, Anda berasa kosong dan hampa, mungkin kita nggak melihat Allah, tetapi Allah ada bersama Anda. Dia ada di situ. Dia ada. Tapi karena Yakub dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, dia merasa segala sesuatu harus dia lawan. Maka Allah sendiri dia harus lawan. Sesuatu yang dia nggak familiar, dia nggak kenal, dia pikir dia harus lawan. Padahal itu Allah. Dan Allah bukannya melawan, Allah memeluk dia. Kita pikir kita harus berperang sendiri. Sehingga kita ngelihat keadaan jadi sepertinya nggak ada Tuhan, nggak ada orang yang bantu saya. Karena Allah sedang peluk kita. Kitanya yang dalam ketakutan. Anda tahu kan, ini mentalitas, ini keadaannya Yakub. Dia merasa berat sekali hidupnya. Sehingga segala sesuatu itu musuh dia. Karena perbuatan dia, karena penyesalan dia. Saudara, seringkali kita begitu. Kita pikir, semua nggak ada sama saya. Semua akan di pihak saya. Semua keadaan itu against me. Padahal Tuhan ada. Ketika Tuhan ada pun kita marah sama Tuhan. Kita marah. Tuhan marah. Tuhan enggak marah sama kita, saudara. Bukankah ini kasih karunia? Orang nggak lihat hanya sekedar apa yang dilihat, tetapi Anda nggak lihat harus lebih dalam. Karena kita bukan hanya orang biasa aja, saudara. Maka orang itu berkata, malaikat itu, Tuhan itu berkata, lepaskan aku karena fajar telah menyingsing. Kegelapan sudah hilang. Tuhan sudah berjalan sama kamu. Sekarang, janjimu seperti fajar. Fajar sudah muncul. Janji Tuhan sudah mau diberikan kepada kamu. Tapi Yakub bilang, aku nggak akan melepaskan engkau kecuali engkau memberkati aku. Yakub mulai mengerti sekarang. Berkat apa yang paling besar dalam hidupnya? Ini sama seperti Musa. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Itu saudara. Dia bukan lagi cari Tuhan untuk solusi masalah. Dia cari Tuhan untuk menyertai. Itu berkat paling besar, saudara. Dan Tuhan sudah berikan. Aku sekali-kali gak pernah akan tinggalkan kamu. Tapi kita kadang terlalu sibuk dengan pertempuran, kita merasa berperang sendiri. Sehingga berkat yang paling besar sudah diberikan. Kita gak nikmati, saudara. Amin. Izinkan dia, saudara. Izinkan Tuhan mengisi kekosongan hidup kita. Karena dialah yang bisa memuaskan kita. Janjinya pasti.
Di dalam pergumulan, dalam kekosongan hidup ini, saudara, tetap ada Allah yang mengasihi kita. Yakub pikir Allah pun musuh, dia lawan. Ini bukan tentang pertempuran Allah dengan Yakub, ini tentang pertempuran Yakub dengan dirinya sendiri. Sehingga dia melihat Allah pun lawan. Allah pun gak baik sama dia. Ada beberapa orang yang menganggap Allah gak setia, Allah gak baik. Dalam pola pikir mungkin dengan cara ngomong juga. Dia bicara gak berani. Tetapi di cara ngelihat, dia melihat seperti itu, saudara. Amin. Tuhan tuh baik, saudara. Tapi kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang temporary. Dan Tuhan beri yang terbaik. Ya, aku mulai mengerti. Tuhan, kalau Engkau gak memberkati, aku gak mau lepasin. Aku mau berkat yang terbesar, yang terbaik. Dirimu sendiri. Sertai aku, Tuhan. Amin. Anda sering ngomong sama Tuhan, aku gak tahu masalah apa yang dalam hidup aku ini, Tuhan. Tetapi, yang penting Engkau sertai aku. Saudara, kadang kita gak melihat itu. Tuhan, gak penting aku berapa kali aku jatuh. Tapi yang penting, Engkau ada dan Engkau mengangkat aku kembali. Saudara, dalam kehidupan, gak usah takut kita jatuh. Gak usah takut. Takutlah untuk tidak melangkah. Kalau Anda gak melangkah, Anda gak sampai tujuan. Kalau Anda gak mau mengangkat kaki Anda gak akan berjalan. Kalau Anda gak mulai, saudara, melakukan, Anda gak akan selesai menyelesaikan pekerjaan kita. Takutlah untuk tidak melangkah, tidak melakukan. Takutlah kalau Anda nggak punya keberanian. Itu yang mulai kita khawatir. Karena umat Tuhan, Tuhan nggak pernah kasih roh yang mendatangkan ketakutan. Ketakutan bukan ketakutan sama setan, bukan. Itu mah kecil. Tapi ketakutan, saya nggak berhasil. Ketakutan, saya nggak bisa keluar dari masalah. Itu yang Tuhan nggak mau, saudara. Amin. Melangkah, takut sehingga Anda membuat Anda nggak bisa melangkah, saudara. Terakhir, saudara, ya di dalam Kejadian 46 ayat 1 tadi Anda melihat dalam perjalanan Mesir, ya di sini, saudara, tadi udah ketika dia tiba di Beersheba, dia mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah Ishak, Allah Yakub. Kemudian Allah menampakkan diri, ya, saudara. Disinilah tadi saya katakan dia melihat Israel, Yakub melihat berfokus pada janji dan tujuan Tuhan. Saudara-saudari, the real you is not about what I want. Bukan tentang apa yang saya mau, tetapi Anda, kehidupan Anda, the real Anda, engkau sesungguhnya adalah apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan tujukan. Tujuan Tuhan dan janji Tuhan. Oleh sebab itu, berdirilah di atas janji dan tujuan Tuhan. Inilah, ya, boleh minta tolong pemusik, kita siapkan, ya. Inilah kita sesungguhnya, saudara. Inilah diri kita sesungguhnya. Jangan biarkan dunia yang memberikan Anda identitas itu. Amin. Jangan biarkan dunia memberikan identitas, tetapi izinkan Tuhan yang memberikan kita identitas itu.